دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bi'inayatihi. Wassalatu wassalamu alal habibil mahbub al-basyirin nadhir was-sirajil munir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada seorang Ustadz Wahabi bergelar doktor LC MA. Katanya belajar di Madinah selama bertahun-tahun semenjak lulus dari bangku SMP. Ini artinya SMA-nya sudah ada di Madinah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jauh dan lama belajarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kami adalah, belajar apa beliau itu di sana? Kok datang-datangnya, kok pulang-pulangnya ke negeri Azwaja Indonesia tercinta ini, dia banyak membawa hama, dia banyak membawa bakteri, dia banyak membawa racun yang akan menggerogoti, yang akan merusak, serta akan memporak-porandakan tatanan akidah, tatanan akhlak, adab, dan tatanan fikih kehidupan azwaja. Ini adalah merupakan fitnah bagi umat. Ini adalah merupakan musibah besar bagi umat. Oleh karenanya persoalan ini harus dibongkar, harus diluruskan, harus dikupas tuntas, agar supaya umat dan masyarakat sadar dan berhati-hati hingga tidak terjangkit penyakit yang berbahaya dan beracun itu. Baik, setelah Ustadz Wahabi ini berulah mengenai penyimpangannya di dalam memahami ayat simahum fi wujuhihim min asari sujud, yakni masalah jidat hitam, dan juga mengenai penyimpangannya di dalam memahami surah Al-Maidah ayat 6, yaitu mengenai jumlah rukunnya wudhu, yang menurut 4 imam mazhab itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, dan juga ada yang bilang 7. Namun Ustadz Wahabi ini mempunyai pemahaman sendiri karena kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, dan akhirnya menyimpulkan sendiri bahwa rukunnya wudhu itu ada 2 saja, nggak usah banyak-banyak biar nggak ribet. Nah, di kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai ulah berikutnya, yaitu fatwanya yang begitu gila dan ngawur. Dia katakan bahwa jika ada seorang muslim sedang melakukan makan sahur untuk puasa besok harinya, lalu kemudian di saat sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba dia mendengar suara muadzin mengumandangkan azannya sebagai tanda bahwa waktu sholat subuh sudah masuk, atau bahwa fajar shodiq sudah tiba, sudah muncul. Maka hendaknya orang yang makan sahur tadi melanjutkan, jangan berhenti, boleh ditambah dengan minum, bahkan boleh minum obat jika memang itu diperlukan. Sampai kapan boleh makan itu? Sampai azannya selesai. Enak ya jamaahnya, pengikutnya yang mengikuti fatwa ini juga, apalagi jika azannya panjang. Kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin 1 piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Nah, gimana? Jelas kan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini? Dan yang lebih parah lagi, dia berdusta atas nama fuqaha, dia berdusta atas nama ulama fikih.
Karena beliau nyatakan bahwa bolehnya melanjutkan makan hingga azan selesai itu adalah pendapatnya ulama menurut beliau, pendapatnya ulama fikih. Tapi dalam kenyataannya tidak ada fuqaha yang berpendapat dan berfatwa seperti Ustadz Wahabi ini. Baik dari kalangan sahabat, dari kalangan salaf, dari kalangan imam 4 mazhab. Justru mereka semua sepakat, ittifaq, kompak, jika fatwa Ustadz Wahabi ini diikuti dan diamalkan, haram hukumnya, puasanya batal, puasanya tidak sah, wajib diqodho. Bahkan ulama-ulama panutan Wahabi, ulama-ulama sanjungan Wahabi seperti Syekh Sholeh Al-Fauzan, Syekh bin Bas dan yang lain juga tidak memperbolehkan. Seharusnya Ustadz Dr. LCMA ini mengikuti ulama-ulama kebanggaannya. Dan yang lebih aneh bin ajaib lagi, di kesempatan yang lain, di ceramahnya yang lain, dia katakan bahwa sistem pengajaran kami, sistem kajian kami adalah qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kemudian diikuti penjelasan sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lain. Jika persoalannya mengenai fikih, maka pendapat 4 imam mazhab harus didatangkan. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bin Hambal bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bilang begini, ini dalilnya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Nah, jika memang betul-betul demikian, kenapa fatwa panjenengan yang sedang kami bahas ini kok bertentangan dengan keempat imam mazhab, bahkan bertentangan dengan ulama salaf dan ulama kholaf? Ini membutuhkan jawaban, Pak. Dan kemudian yang terakhir dari kami adalah disampaikan ke seluruh umat Islam tanpa terkecuali agar supaya tidak mengikuti fatwa Ustadz Wahabi tadi. Maka ketika kita makan sahur, kemudian mendengar suara azan subuh, maka wajib berhenti, dan makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulut harus dikeluarkan, dibersihkan dari sisa, karena waktu imsak anil muftirat sudah tiba. Jika mengikuti fatwa ini, yakni melanjutkan makan atau minum, maka hukumnya haram, berdosa, puasanya tidak sah, puasanya batal, dan wajib membayar, wajib mengganti, wajib mengqadha di kemudian bulan. Seperti itulah fatwa para ulama, para fuqaha. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan fatwa-fatwa ngawur Wahabi selanjutnya. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.